Yang dimaksud dengan partisipasi itu tidak hanya sekedar saya menyampaikan kepada pemerintah saya perlu ini, tetapi yang disebut dengan partisipasi itu saya sebagai masyarakat bisa berkontribusi apa demi pembangunan itu. Ketika datang berhadapan dengan dewan itu kadang-kadang gitu kan seolah-olah kami di DPRD ini dewa yang bisa menabrak semua aturan. Anda harus gini, Anda harus gini, Anda harus gini. Padahal yang diharuskan itu nabrak semua aturan. Ya nggak bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kanal Firman Yusi dalam segmen tamu ngopi Firman Yusi, segmen kesekian. Nah, tamu ngopi ini sengaja saya buat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah ruang terbuka bagi siapa saja yang secara personal ingin bertemu dan berdialog secara langsung, dan kemudian berharap bahwa apa yang kita diskusikan itu bisa diserap oleh mereka yang menonton, manfaatnya bisa diambil oleh mereka yang menonton. Artinya karena ini harus secara terbuka, boleh ditonton oleh orang lain. Banyak aja sih diskusi-diskusi di luar ini, tapi yang tidak dipublikasikan gitu kan. Tapi kalau yang ini ya memang secara dirancang untuk dipublikasikan. Pertama saya ingin sampaikan bahwa anggota DPRD itu sebenarnya terbuka untuk semua orang. Jadi siapa saja boleh datang untuk berdiskusi tentang apa saja, bahwa tidak ada yang namanya jarak antara orang yang mewakili dengan yang diwakili gitu kan. Dan sebenarnya semua anggota DPRD bisa terhubung dengan baik. Hanya barangkali strateginya yang berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri salah satunya lewat tamu ngopi Firman Yusi. Di ruang ini semua para sahabat yang hadir itu bisa berdiskusi tentang apa aja. Dari hal remeh-temeh sampai dengan hal-hal serius pekerjaan di sana. Itu boleh aja lah kita ngobrol soal itu, selama tidak privasi amat. Jadi selama bukan selama hal-hal yang memang boleh dipublikasikan, jadi akan kita publikasikan. Nah, bagi para sahabat yang ingin bergabung di kanal ini menjadi tamu kami di tamu ngopi Firman Yusi, silahkan kontak nomor. Ini nanti akan tertera nomor di bawah ini, yang bisa dihubungi oleh kawan-kawan untuk masuk dalam daftar tunggu, untuk ngobrol. Kemudian juga secara langsung saya bisa dihubungi lewat beberapa media sosial yang aktif saya kelola. Media sosialnya juga ada di sini, ditaruh di bawah. Jadi silahkan diakses, boleh di inbox, boleh di komen, boleh di like. Untuk kanal ini sendiri silahkan, agar terus berkembang, agar kawan-kawan bisa mengikuti setiap diskusi yang kami lakukan. Silahkan di subscribe, di like, di komen, bahkan kalau perlu diklik tanda loncengnya agar setiap kali kami upload informasi-informasi terbaru, kawan-kawan bisa langsung dapat pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan kita yang terbaru. Hari ini tamu ngopi saya, nama lengkapnya apa? Muhammad Ihyar Rifandi. Muhammad Ihyar Rifandi, karena aku hafalnya hanya Pandi gitu. Jadi nama lengkapnya aku kurang tahu. Jadi Muhammad Ihyar Rifandi. Saat ini statusnya masih mahasiswa. Masih mahasiswa semester akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis di Tabalong. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kira-kira yang bisa kita diskusikan hari ini? Oke, baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Jadi untuk pembuka Bang ya. Jadi masih banyak sebenarnya orang-orang atau masyarakat yang di luar sana yang belum kenal siapa Pak Firman Yusi ini siapa? Nah, salah satu cara mengenalkannya lewat kanal ini. Nah, jadi untuk sebelumnya Bang, Pian asli orang Tabalong atau ada keturunan dari luar Bang? Luar apa maksudnya? Luar angkasa? Dari Jawa, ada. Mana? Jadi kalau lahir pasti di Tanjung. Pasti di Tanjung. Jadi lahirnya di Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan itu di tepian, dekat jembatan kembar yang merah putih itu. Jadi dulu orang tua tinggal di situ awalnya, lahir di situ. Nah, kemudian boyongan ke ujung Murung, belakang pasar. Itu ada sekolah dasar di situ, SD Negeri Tanjung 9, SD-nya di situ.
Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 2 Tanjung, dekat rumah sakit lama. Tuh. SMA-nya di SMA Negeri 2 Tanjung. Nah, jadi dari riwayat itu kan ketahuan tuh, lahirnya di Tanjung. Bapak itu sebenarnya orang tua beliau itu yang laki-laki orang Amuntai, kelahiran Amuntai, yang perempuan kelahiran Marindi. Marindi. Oh, ya berarti masih Tabalong. Kalau ibu, mama almarhum itu orang Wirang. Wirang itu sebelahnya Marindi. Sebelahnya gitu. Jadi kira-kira bisa disimpulkan lah, apakah orang Tabalong atau bukan orang Tabalong itu bisa disimpulkan dari situ lah. Oke. Selanjutnya Bang, untuk kan selama berpendidikan itu kira-kira pengalaman organisasi apa aja Bang yang pernah dia ikuti? Sebenarnya kalau berorganisasi itu hobi. Jadi berorganisasi itu hobi. Sama dia. Yang kedua keturunan. Iya. Karena kebetulan orang tua aku tuh aktif. Jadi meskipun beliau tuh PNS dulunya, tapi beliau aktif. Jadi beliau misalnya dari dulu pegiat di AMPI, di mana itu? Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kabupaten Tabalong. Dulu beliau juga sempat aktif di KNPI Kabupaten Tabalong. Tahun berapa itu? 80-an. Wah. 80-an. Itu kenapa kalau AMPI, KNPI, terus FKPPI itu pegiat-pegiat itu sudah saya kenal sejak saya SD. Pegiat-pegiat di organisasi itu. Karena Bapak itu punya kecenderungan untuk karena ingin barangkali mewariskan semangat berorganisasi itu kepada anak-anaknya, maka organisasi-organisasi itu dikenalkan kepada anak-anaknya sejak kecil. Sejak bahkan masih kecil. Jadi buku Kongres Pemuda Indonesia itu kan tiap Kongres Pemuda Indonesia, kongresnya KNPI itu, yang secara nasional itu tiap tahun ada di atas meja bapak saya, dan itu jadi salah satu bacaan favorit saya sejak SD. Makanya mulai terlibat di organisasi itu, di membantu orang tua di KNPI itu udah sejak SMP. Kelas 2 SMP udah ikut-ikut bantu orang tua. Waktu itu beliau jadi pegiat di KNPI. Nah, di SMP sendiri, di sekolah sendiri belum aktif di organisasi kesiswaan. Tapi di luar ikut bantu orang tua di organisasi kemudaan. Baru aktif di organisasi intrasekolah di OSIS itu di SMA. Berarti aktifnya cuma pas di SMA aja? Di SMA jadi lebih aktif lagi, luar dalam. Di luar sekolah aktif, di dalam sekolah aktif, itu justru di SMA. Di SMA itu jadi ketua OSIS ketua OSIS SMA 2 Tanjung waktu itu. Nah, lulus ke Fakultas Pertanian, itu jadi ketua Senat Mahasiswa. Dulu bukan BEM, ya, sebutannya sekarang BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, dulu badan eksekutifnya itu disebut Senat, legislatifnya disebut BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, saya itu ketua Senat di Fakultas Pertanian Unlam tahun 97-98. Jadi pas pergolakan Indonesia zaman-zaman itu, runtuhnya rezim Orde Baru itu pas waktu jadi ketua Senat Mahasiswa, ketua BEM lah kalau zaman sekarang gitu kan. Tapi zaman yang lalu Senat. Wah, setelah itu banyak lagi. Jadi sebelum lulus kuliah sudah aktif di LSM, organisasi juga kan. Sudah mendirikan yayasan sendiri. Sebelum lulus kuliah sudah mendirikan yayasan sendiri. Baru setelah lulus kuliah tidak jadi PNS, tapi justru aktif hanya di organisasi-organisasi. Berarti untuk yang tadi mendirikan yayasan itu Pak, yayasan apa tuh? Dulu kami punya namanya Yayasan Menara Indonesia. Itu yayasan yang pertama saya dirikan. Yayasan Menara Indonesia dulu kumpulan teman-teman dari sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Unlam. Jadi kami punya gagasan untuk bisa memberikan backup ke petani-petani yang ada di wilayah kita lah utamanya. Waktu itu bicaranya sih karena Unlam itu ada di Banjarbaru gitu kan, sekitar Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Dulu di situ jadi direktur sempat di Yayasan Menara Indonesia. Setelah di situ lalu jadi lagi direktur lagi, ikut mendirikan sebuah lembaga kajian namanya Center for Government and CRGS, Center for Regional Government and Economic Studies. Jadi studi pemerintahan, studi otonomi sebenarnya, studi otonomi daerah dan ekonomi. Itu masih di Banjarbaru. Tapi kemudian balik ke Tabalong, setelah sempat aktif di beberapa organisasi anti korupsi lain. Jadi kalau yang tadi yang saya dirikan, Menara Indonesia, CRJS, itu saya dirikan sendiri. Tapi juga aktif di beberapa organisasi lain, lembaga swadaya masyarakat lain yang ada di Banjarmasin, khususnya di isu-isu anti korupsi. Nah, pulang ke Tanjung, di Tanjung
tidak bekerja juga. Mendirikan sebuah lembaga baru namanya Pusat Studi dan Advokasi Pemerintahan Bersih dan Partisipatif. Kami singkat positif. Positif disebut untuk ciri wilayahnya, kemudian saya sebut Positif Kalimantan. Nah, Positif Kalimantan ini lumayan dapat apa ya? Apresiasi lah. Kita itu koordinator wilayah Kalimantan. Korwil Kalimantan untuk lembaga-lembaga pengawasan. Jadi dulu dibentuk semacam koalisi lah di Indonesia itu, namanya Watch Terminal. Jadi itu di dalamnya ada berbagai organisasi yang menjadi pengawas pemerintah. Nah, koordinator wilayah Kalimantan, sepulau Kalimantan itu justru Positif Kalimantan. Jadi Positif Kalimantan itu saat itu tuh cukup inilah. Nah, setelah selesai di Positif Kalimantan, baru kemudian mendirikan Perkumpulan Pusaka. Itu tahun berapa itu, Bang? Perkumpulan Pusaka tahun 2009 ya. 2010. Perkumpulan Pusaka tahun 2010. Sekitar 12 tahun ya? Dari sekarang, ya. Dari sekarang 12 tahun. Tapi sebelum itu sudah di Positif Kalimantan itu hanya sekitar 5 tahun ya. Hanya sekitar berumur 5 tahun. Saya merasa bahwa kita mulai memerlukan perubahan pola gerakan. Kalau Positif Kalimantan itu kan pola gerakannya lebih kepada advokasi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang anti korupsi, transparan dan partisipatif. Itu arahnya ke sana. Tapi sampai pada momen tertentu kemudian saya berpikir bahwa untuk wilayah kita di Kalimantan khususnya, bahwa isu-isu anti korupsi, transparansi, kemudian isu-isu partisipatif itu jika diboyong dengan bahasa itu, masyarakat kita belum bisa menerima sepenuhnya karena secara edukasi hal-hal itu belum teredukasi dengan baik di zaman itu, di tahun 2009-2010. Makanya kemudian beralih haluan ke Perkumpulan Pusaka. Perkumpulan Pusaka ngapain? Perkumpulan Pusaka itu bekerjanya di bidang edukasi. Jadi secara perlahan-lahan mendorong edukasi soal transparansi, partisipasi, anti korupsi itu didorong lewat pendidikan, didorong lewat literasi, didorong lewat kegiatan kebudayaan, didorong lewat kegiatan lingkungan. Nah, maka Perkumpulan Pusaka sebenarnya melakukan itu. Untuk latar belakang sendiri, Bang, latar belakang berdirinya pusaka tadi. Pusaka. Sebenarnya satu itu, merasa bahwa ini kok dengan metode yang dilakukan saat itu, advokasi, mendorong, advokasi itu kan maksudnya melakukan gerakan-gerakan mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang lebih lebih pro reformasi lah gitu. Itu ternyata cukup berat. Kenapa? Karena ada kesenjangan antara pengetahuan yang kita miliki dengan pengetahuan yang pemerintah miliki dan pengetahuan masyarakat miliki. Masyarakat itu saat itu ya, saya bicara saat itu. Masyarakat saat itu belum sampai pada level peduli bahwa harus ada proses transparansi dalam pembangunan kita. Belum begitu peduli soal bahwa harus ada partisipasi dalam proses pembangunan kita. Belum begitu peduli soal semangat anti korupsinya. Hanya gelintir-gelintir orang tertentu. Bahkan kemudian pegiat-pegiat anti korupsi, pegiat transparansi, pegiat partisipasi itu bahkan barangkali dilihat sebagai seolah-olah kayak aktivis organisasi terlarang gitu. Jadi saya merasa seperti itu. Jadi orang takut berteman gitu kan, karena ini anti korupsi, kan aneh. Aneh kan? Mestinya kan kita justru berteman dengan mereka yang bergiat di anti korupsi gitu. Nah, karena itu saya pikir ini gerakannya harus diubah menjadi lebih soft. Secara perlahan-lahan kemudian prinsip-prinsip dasar yang sudah kami usung sejak bertahun-tahun gitu, ditransformasi dalam bentuk yang lain. Diubah dalam bentuk yang lain, yang kemudian secara perlahan-lahan mengajak masyarakat, dalam proses pembangunan kita partisipasi itu penting loh. Yang dimaksud dengan partisipasi itu tidak hanya sekedar saya menyampaikan kepada pemerintah saya perlu ini, tetapi yang disebut dengan partisipasi itu saya sebagai masyarakat bisa berkontribusi apa demi pembangunan ini. Itu juga partisipasi. Saya bisa melakukan apa untuk mendukung pemerintah kita. Itu juga partisipasi. Jadi partisipasi itu jangan hanya dipandang dari sisi bahwa pemerintah harus beri saya kesempatan bicara, bukan hanya masalah itu. Tapi pemerintah beri kesempatan saya berkontribusi, tetapi saya berkomitmen untuk berkontribusi. Nah, itu yang penting di partisipasi. Demikian juga dengan transparansi.
Transparansi itu kan bukan berarti semuanya harus serba terbuka, serba betul-betul tanpa batas sama sekali, tidak. Ada batasan-batasan yang memang harus tetap kita tidak boleh langgar gitu. Nah, edukasi macam itu yang harus kita masukkan secara perlahan-lahan. Karena kalau kita langsung bawa semangat ini, kata transparansi saja barangkali bukan kata yang katakanlah dia itu termasuk kata yang asing lah untuk sering dibicarakan. Wah, ngapain bicara soal ini kok tinggi amat bicaranya gitu kan. Nah, maka kita coba bicara perlahan-lahan. Makanya kemudian perkumpulan pusaka itu didirikan. Jadi didirikan, gerakan awalnya itu adalah dengan gerakan literasi. Kayak Lambin Baca tuh, Bang. Lambin Baca, Taman Bacaan. Kita buku-buku soal anti korupsi, pendidikan anti korupsi yang soft-soft, yang justru ada di novel, justru ada di buku cerita anak-anak, justru ada di buku-buku yang lain. Kita coba sajikan itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Jadi gerakan itu saya kira akan lebih baik kalau terlebih dahulu akar rumputnya kita edukasi. Kita edukasi dulu akar rumputnya. Kalau mereka sudah tumbuh kesadarannya, cukup pengetahuannya, maka sebagai lembaga swadaya masyarakat saya tidak perlu jor-joran lagi berkampanye soal itu. Karena kebutuhan itu sudah muncul di akar rumput. Nah, inilah perubahan pola ini yang sering tidak dipahami oleh teman-teman. Perubahan polanya, tapi kan dari perspektifnya perkumpulan pusaka ya. Jadi saya tidak ingin memaksakan perspektif itu ke lembaga lain. Lembaga lain berpikir bahwa perlawanan ini harus dilakukan tetap dengan cara yang dulu, ya silahkan, itu wis monggo, itu strategi yang berbeda. Tapi strateginya perkumpulan pusaka itu adalah mendidik dari akar rumputnya. Jadi kalau kita belum bisa mempengaruhi yang usia menengah ke atas, udah kita pengaruhi pikiran-pikiran yang menengah ke bawahnya. Maksudnya usia-usia mudanya. Kita pengaruhi dengan semangat anti korupsi, semangat transformasi, semangat inovasi. Itu lebih baik kita masuki yang muda-mudanya. Baru kemudian perlahan-lahan kan generasi akan berganti. Jadi nanti secara otomatis pasti generasi berikutnya itu akan membawa semangat itu tadi. Jadi ini pergerakan yang sangat soft lah gitu kan. Jadi bukan pergerakan yang hard gitu. Jadi orang sering bilang, ngapain bikin LSM kok ngajak orang baca gitu. Ya nggak apa-apa. Perkumpulan pusaka konsepnya emang kayak gitu kan. Setiap lembaga punya konsep yang beda-beda. Nah, kalau sama semua kan nggak asik gitu. Oke, lanjut untuk prestasi, Bang. Mungkin dari SMA ya. Dari SMA. Waduh, ini nanti ada yang bilang ria gitu. Dari SMA sampai ya kuliah lah gitu, Bang. Saya termasuk orang yang tidak berprestasi lah. Jadi temandu ya. Orang yang tidak berprestasi lah. Maksudnya ini, prestasinya nggak sehebat anak-anak muda sekarang. Anak muda sekarang udah hebat-hebat betul. Saya manggung pertama kali itu juara lomba pidato lah awalnya, se-Kabupaten Tabalong, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu ada lomba pidato pemuda dalam rangka Hari Pertasi Kencana. Jadi Pertasi Kencana itu jadi satu, pertanian, koperasi, dan keluarga berencana. Maka pidatonya adalah pidato yang terkait dengan pemuda, pertanian, koperasi, dan keluarga berencana. Mewakili Kabupaten Tabalong ke Provinsi Kalimantan Selatan. Di SMA juga terpilih sebagai siswa teladan tingkat kabupaten, mewakili ke Kalimantan Selatan, tapi tidak berhasil di tingkat Kalimantan Selatan. Jadi tidak dikirim ke tingkat nasional. Di SMA, jadi prestasinya lebih banyak di SMA. Di SMA itu di akhir jadi siswa SMA itu jadi finalis lomba karya tulis ilmiah remaja di tingkat nasional. Tapi sebelumnya bersama dengan teman-teman satu grup di kelompok ilmiah remaja itu udah jadi juara di tingkat provinsi. 2 kali juara di tingkat provinsi. Pertama kali ikut itu jadi juara 2, kedua kali ikut jadi juara pertama. Nah, baru kemudian saya secara pribadi membuat karya ilmiah lain, bukan berkelompok tapi secara pribadi, diikutkan lomba di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bersama dengan TVRI waktu itu. Masuk final lah. Dari 500-an naskah itu dipilih 10, masuklah 10 besarnya. Jadi kalau bidang sosial waktu itu saya masih ingat angkanya, bahkan 552 kalau tidak salah jumlah peserta yang naskah yang masuk untuk bidang sosial, karena saya ikutnya bidang sosial. Dari 552 naskah itu dipilih 10 naskah yang dipanggil ke Jakarta, alhamdulillah masuk yang diundang ke Jakarta lah. Tapi tidak juara, tapi tidak apa-apa. Udah sampai ke nasional. Udah sampai ke nasional. Jadi mahasiswa tidak berprestasi sama sekali. Tidak ada prestasi-prestasi yang inilah, yang menonjol. Yang saya sebut tadi kan yang menonjolnya aja lah, yang barangkali bisa dibilang bisa dibanggakan lah gitu. Nah, tapi satu hal,
Pandi, ini pesan untuk kawan-kawan kita di mana saja. Bagi saya dari dulu ya. Dan orang tua memang menanamkan seperti itu dari dulu. Bahwa ketika saya mengikuti lomba, targetnya tidak harus juara. Jadi kalau saya ikut lomba, itu bukan karena saya ingin ngejar juara. Tapi yang saya kejar adalah kemampuan saya sudah sampai mana. Mengasah. Ya. Kalau saya belum menang, artinya kemampuan saya masih belum cukup, masih kurang. Maka yang harus saya lakukan adalah memperbaiki. Agar di lain waktu kita coba lagi bisa menang atau belum. Kalau belum bisa menang juga, coba lagi. Harus dinaikkan lagi ininya, kemampuannya. Maka lomba itu jangan dipandang hanya sebagai untuk menjadi pemenang. Lomba itu lebih bagus dipandang sebagai alat mengukur. Makanya ketika saya misalnya masuk final lomba karya tulis ilmiah LIPI TVRI di Jakarta, nggak juara, happy. Kenapa happy? Oh, saya itu udah 500 sekian peserta, itu udah dipilih 10 besar. Oh, udah nyisihkan 500 lebih peserta lain dong. Iya kan? Jadi kalau 552 artinya ada 542 lain yang udah tersisih. Udah lebih bagus daripada 542 itu. Tetapi untuk jadi juara ternyata ada yang lebih bagus daripada saya. Ya udah, nggak apa-apa, orang lebih bagus kok. Nggak perlu sedih, nggak perlu ini kan. Nah, oleh karena itu sampai sekarang saya juga sebagai orang tua misalnya, nggak pernah nuntut anak-anak untuk harus juara dan harus berprestasi. Ya udah, jalani aja. Yang penting ketika kita akan mengikuti kejuaraan kita persiapan. Kalau persiapan kita ternyata membuat kita belum bisa menang, ya nggak apa-apa. Ngapain harus? Kan mental kita jadi gimana ya? Kita akan hancur mentalnya ketika yang kita target lah harus jadi juara. Kalau saya selalu seperti itu, tidak pernah menarget harus jadi juara. Sehingga kalau jadi juara alhamdulillah, kalau tidak jadi juara tetap happy aja. Untuk ini Bang, kan tadi pertanian Bang ya. Dari pertanian kok bisa gitu masuk ke dunia politik? Dunia politik itu kan ruang terbuka untuk semua. Yang diperlukan justru semuanya harus ada di ruang politik itu. Bukan cuma lulusan FISIP yang jadi politisi. Nah, kalau kita bicara ini, politik itu kan nantinya ketika sekarang dalam secara praktek saya hadapi, saya harus bisa bicara soal pertanian. Di dewan saya harus bicara soal pertanian. Di dewan saya harus bisa bicara soal ekonomi. Di dewan saya harus bicara persoalan pendidikan. Di dewan saya harus bisa bicara soal kesehatan. Artinya kan sebenarnya ruang bagi siapapun itu di politik itu sangat terbuka. Bahkan harus diisi oleh orang-orang yang berbeda-beda itu tadi. Nggak boleh politik itu hanya diisi oleh orang lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Ilmu Hukum saja. Karena begitu hanya diisi oleh mereka yang berpendidikan seperti itu, tentu ada bagian-bagian lain yang akan lemah jadinya. Nah, justru harus diisi oleh semua. Tapi gini, yang perlu, tapi ini ada asiknya gitu. Jadi dari dulu kan, kalau dari riwayat tadi coba Pandi bayangkan, dari sejak lulus, ya yang Yayasan Menara Indonesia oke lah, masih nyangkut lah gitu kan, karena tadi bicaranya ngirim backup petani-petani gitu. Tapi begitu si RGS nggak ada bicara pertanian. Begitu Positif Kalimantan nggak bicara pertanian. Apalagi perkumpulan pusaka misalnya, ada sih bicara pertanian ketika kita bicara lingkungan gitu kan. Nah, maka ada yang unik. Hanya sedikit orang yang tahu kalau saya itu sarjana pertanian. Sedikit orang. Masih banyak, ada orang yang dulu lucu, nerima undangan-undangan dari pemerintah, itu gelarnya aneh-aneh di belakangnya. Ada yang kirim undangan, Firman Yusi sarjana hukum, Firman Yusi SH. Padahal saya cuma pernah 4 semester di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, dan tidak lulus. Pernah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, itu pernah kuliah sampai 4 semester, tapi habis itu tidak dilanjutkan. Udah ada SH-nya di belakang itu. Ada yang nulis lagi Firman Yusi SPD. Pendidikan. Sarjana pendidikan. Mungkin karena pernah jadi guru lah dulu, nyambi jadi guru. Waktu masih kuliah nyambi jadi guru sehingga orang ngira-ngira ya kira-kira sarjana pendidikan. Ada lagi yang nulis SIP, itu yang agak aneh sedikit lah. Sarjana ilmu pemerintahan itu kan IPDN ya, IPDN itu kan ASN ya. Ya kan bukan ASN. Macam-macam undangannya. Itu hampir tidak ada yang nulis SP. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka orang kalau saya. Karena memang sejak awal pola-pola gerakan
tidak betul-betul bersentuhan langsung dengan dunia pertanian. Jadi banyak yang merasa aneh dengan gelar itu. Tapi tadi karena politik itu dunia terbuka, siapa saja boleh masuk. SAG masuk, SPD masuk, SPDI masuk, STH sarjana teologi masuk. Karena di dalam parlemen misalnya, kalau kita bicara yang praktis di parlemen seperti sekarang, justru harus ada orang-orang yang menguasai bidang-bidang khusus macam itu. Karena kalau tidak, kebijakan pemerintah yang di bidang khusus siapa yang bedah? Jadi jangan aneh kalau ada sarjana pertanian di politik. Oke, lanjut pertanyaan Bang. Kenapa jadi memilih pertanian Bang? Milih pertanian? Kuliahnya maksudnya? Kecelakaan? Enggak. Jadi memang itu apa namanya ya? Karena memang pertanian ini kan persoalan akar rumput kan, bahwa masyarakat kita tuh mayoriti di pertanian. Makanya waktu itu punya mimpi lah untuk memajukan pertanian. Yang saya sebut kecelakaan tadi sebenarnya di akhir-akhir masa SMA. Saya bercita-cita ke pertanian itu waktu SMP, SD dan SMP. Cita-citanya ke pertanian. Tapi begitu SMA berubah. Yang saya incar waktu itu tahun 2000 berapa ya? Bukan 2000 ya. Saya lulus SMA tahun 93 ya. 93. Yang saya incar waktu itu fakultas perencanaan wilayah. Planologi. Yang saya incar planologi. Cuma sayangnya waktu itu kalau sekarang sudah ramai. Planologi itu waktu itu cuma ada di 3 universitas lah kalau tidak salah. Di mana itu? Hanya ada di 3 perguruan tinggi waktu itu. Yang negeri ya, waktu dulu kan ikut seleksi PTN, perguruan tinggi negeri. Waktu itu hanya ada di ITB, Bandung ya? Di Bandung. Dan ITB tahu sendiri kan, kompetisinya seperti apa gitu. Hanya ada di UGM. Tahu sendiri kompetisinya seperti apa di UGM. Dan Undip. Hanya 3 universitas itu di Indonesia waktu zaman saya itu yang punya jurusan planologi. Hanya 3 universitas itu. Dan rata-rata hanya menerima mahasiswa antara 30 sampai 60 mahasiswa per semester ini. Per tahun ya. Setiap kali seleksi. Oh iya. Ya sedang sementara yang ke situ ratusan bahkan ribuan yang ingin ke situ. Ya. Sehingga waktu itu ya karena melihat peluangnya seperti itu, maka dibuatlah pilihan kedua. Opsinya adalah seperti cita-cita waktu di SMP. Pertanian. Maka masuklah ke pertanian. Karena tadi pilihan pertamanya waktu seleksi itu saya 2 kali ikut seleksi. Yang seleksi pertama tidak lulus. Tahun kedua baru ngikuti seleksi lagi, baru lulus tapi yang sudah mulai apa ya istilahnya? Sudah mulai rasional lah, naruhlah pilihan keduanya di pertanian. Nah ternyata di planologinya tidak lulus, di ininya yang lulus, di pertaniannya yang lulus. Jadi memilihnya justru karena itu. Dan saya syukurilah karena banyak hal yang sekarang saya lakukan terkait sekali dengan pengetahuan selama kuliah di Fakultas Pertanian. Kalau untuk Fakultas Hukum tadi Bang? Fakultas Hukum itu justru di akhir-akhir di pertanian sudah hampir lulus. Sudah ngerjakan skripsi di pertanian, saya ngambil lagi di Fakultas Hukum swasta. Kan kalau kita udah skripsi itu kan kuliah udah hampir enggak ada lagi gitu kan, mata kuliah udah habis. Daripada banyak waktu terbuang, ngambillah waktu itu kuliah lagi di Fakultas Hukum. Cuma sampai 4 semester aja. Setelah 4 semester balik ke Tanjung karena sudah wisuda sarjana S1-nya di pertanian sudah selesai, balik ke Tanjung dan tidak melanjutkan lagi S1 hukumnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, cukuplah mata kuliah dasar hukumnya cukuplah untuk jadi jadi pondasi pengetahuan hukum tuh ya cukuplah itu. Untuk ini Bang, motivasi ingin menjadi anggota dewan sendiri itu sejak kapan itu Bang ada? Sejak lulus kuliah. Jadi sebenarnya tahun 2004 ya. 2004 ya. Ya, 2004 saya sudah ikut pemilu. Oh, bukan. Pemilu 99 saya sudah ikut pemilu. Masih mahasiswa tuh cuman itu. Ikut pemilu waktu itu masih ikut pemilunya di calegnya di Kabupaten Banjar. Dekat kampus gitu kan. Kenapa saat itu berminat untuk ke parlemen? Ya sekali lagi semangat perubahan masih ada waktu itu. Pasca 98 kan. Di banyak gagasan, banyak ide, banyak semangat reformasi yang masih ada itu. Saya pikir tidak semangat perubahan itu akan habis di tengah jalan karena tidak ada yang membawanya ke dalam sistem gitu.
Karena selama kita teriak-teriak di luar sistem aja, pengaruhnya tidak akan cukup besar gitu kan. Nah, 99 ikut pemilu Kabupaten Banjar, tidak terpilih. 2004 ikut lagi pemilu di Tabalong, tidak terpilih. 2009 ikut pemilu lagi di Tabalong, tidak terpilih. Tapi kemudian memutuskan berhenti berpolitik. Jadi 2009 itu sempat memutuskan berhenti berpolitik. 2009 berhenti berpolitik, 2010 mendirikan perkumpulan pusaka. Dengan apa namanya? Dengan pikiran bahwa sudahlah. Jadi waktu itu gini, menyimpulkannya. Pertama, sadarlah siapa sih lo gitu kan. Bahasa kita tuh siapa sih lo? Terkenal tidak? Bukan public figure yang dikenal orang. Kemudian politik saat itu sangat diwarnai dengan politik uang. Punya uang enggak gitu. Siapa sih lo pengen jadi anggota parlemen? Tumbuh kesadaran itu. Lalu kemudian muncul pertanyaan di 2009. Muncul pertanyaan, Firman, menanyakan diri sendiri. Sebenarnya niatmu waktu mau masuk ke politik itu tujuannya apa sih? Itu bertanya kembali kepada diri sendiri. Dan diri sendiri kemudian jawab, tujuannya kan untuk bermanfaat. Agar bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah sekarang muncul lagi pertanyaan lanjutan setelah itu. Apakah bermanfaat hanya bisa didapatkan kalau sudah jadi anggota parlemen? Belum tentu juga kan? Kalau sebegitu sulitnya untuk bisa jadi anggota parlemen, harus jadi public figure dulu, harus punya uang dulu, baru bisa jadi anggota parlemen. Kau usah cari jalan mudah aja lah, ngapain susah-susah? Kalau tujuannya hanya untuk bermanfaat gitu, ngapain cari jalan susah? Cari jalan mudah aja, jalan yang kau kuasai. Jalan yang kau ketahui, jalan yang kau kuasai. Nah, maka yang ku ketahui dan kuasai adalah aktivitas organisasiku yang riwayatnya sedemikian rupa itu tadi. Jadi ngapain lewat jalur politik? Udah lewat jalur itu aja. Sekarang, tadi gagasannya begitu di Positif Kalimantan, kesulitan untuk bergerak di bidang advokasi anti korupsi, advokasi transparansi, advokasi partisipasi. Kesulitan dan memerlukan edukasi, ya udah kau bangun ideologi itu, bangun semangat transformasi itu dengan mendekati anak-anak muda dengan apa yang kau punya. Punya modal buku di rumah, ada buku anti korupsi, ada buku macam-macam di rumah. Udah dengan modal itu aja bisa berbuat kok. Memang perbuatanmu kecil, mungkin tak akan dirasakan langsung oleh orang banyak, tapi niat bermanfaatnya nyampe. Jadi ngapain nunggu jadi besar dulu baru bermanfaat? Udah bermanfaat saja sejak saat sekarang itu. Maka 2009 mengundurkan diri di partai politik. Mengundurkan diri di partai politik, tidak bersedia lagi jadi anggota partai politik. 2010 dirikan perkumpulan pusaka, mulai dari buku yang ada di rumah sendiri dulu dibawa ke perkumpulan pusaka, buka taman bacaan. Alhamdulillah dapat dukungan dari beberapa pihak. Itu mulailah perkumpulan pusaka. Dan mulailah dalam tanda kutip memberi manfaat. Mikirnya ngapain kalau bisa memberi manfaat kayak gini berpolitik gitu. Lalu sampai pada titik 2018. Setelah hampir 8 tahun ya, dari 2010 ke 2018, hampir 28 tahun, teman-teman yang biasa aktif di perkumpulan pusaka itu ngobrol, ini kebermanfaatannya harus diperbesar. Dan kalau ingin memperbesar kebermanfaatan ini, mungkin memang sudah saatnya untuk ke parlemen. Waktu itu sempat ngobrol, bukan 2018 ya, masih 2017-an lah ngobrol itu. Saatnya ke parlemen. Tapi waktu itu milihnya, gimana kalau kita coba-coba galang kekuatan untuk ke DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang di pusat ya. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Sampai kemudian diajak oleh PKS di 2018 untuk calon pemilu 2019. Itu mikirnya cukup panjang. Tapi minta pendapat kawan-kawan saya. Kawan-kawan waktu itu sampaikan, ini mungkin saatnya kembali ke politik. Ini mungkin saatnya memperbesar kebermanfaatan itu lewat memengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Kebermanfaatan yang sudah dibangun di perkumpulan pusaka sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat yang selama ini bisa bersama-sama lah di perkumpulan pusaka. Sekarang kenapa tidak diperbesar lagi? Perkumpulan pusaka masih bisa jalan, tapi kebermanfaatan yang lebih besar juga bisa dibangun. Nah, maka akhirnya diputuskan 2018 itu
kembali terjun ke politik lagi. Jadi mungkin pergulatannya tidak sesederhana itu. Pergulatannya cukup rumit waktu itu. Soal kembali ke politik atau tidak, kembali ke politik atau tidak tuh sangat rumit waktu itu kan. Susah tidur ya. Ya, susah tidur, susah makan lah. Karena memang masih besar semangat untuk ngapain sih di parlemen kalau bermanfaat bisa dengan cara yang lebih sederhana di perkumpulan pusaka, ngapain harus ke parlemen? Pergulatannya luar biasa besar waktu itu. Tapi dengan meminta pendapat keluarga, meminta pendapat kawan-kawan yang juga menjadi pegiat baik di perkumpulan pusaka maupun di luar perkumpulan pusaka, minta saran dan masukan dari teman-teman itu, akhirnya sampai pada kesimpulan bismillah. Dengan target tidak harus terpilih. Karena tetap aja Firman Yussi yang lama, bukan public figure yang besar, bukan orang yang punya duit. Tetap aja dengan Firman yang seperti itu gitu kan. Maka mencobalah, bukan mencoba peruntungan. Sambil kemudian ingin membangun semangat bahwa orang yang bersiap masuk ke dunia politik itu lebih baik sepertinya harus start dari melakukan sesuatu yang sederhana. Tapi bermanfaat. Daripada kita menganggap bahwa politik ini salah satu pasar kerja, lapangan kerja aja ya. Maka spiritnya akan berbeda. Maka dengan jumlah pembiayaan yang kecil, yang tidak besar-besar amat gitu kan. Besar sih barangkali, tapi tidak besar-besar amat ya. Dan sebesar yang lain. Yeah. Jauh lebih kecil daripada yang lain gitu kan. Akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi terjun ke politik itu tidak sederhana sebenarnya. Kalau dibuat satu ceritanya tidak sesederhana yang dibayangkan orang lain. Jadi posisi sekarang itu dicapai bukan sesederhana. Bahkan pergulatannya luar biasa di tahun 2018 itu. Kembali ke politik atau tidak, kembali ke politik atau tidak, itu pergulatannya luar biasa. Tapi salah satu pikirannya adalah regenerasi di pusaka itu tidak akan jalan kalau masih ada Firman Yussi di perkumpulan pusaka. Oleh karena itu Firman Yussi itu harus keluar dulu dari perkumpulan pusaka. Baru perkumpulan pusaka itu proses regenerasinya bisa jalan. Kalau nggak akan jalan-jalan. Karena masih tergantung Firman Yussi semua, jadi sambil dimakan. Jadi kalau ada orang menganggap, wah, Firman itu mengkhianati gerakan dengan masuk ke partai politik, ya itu yang tidak tahu prosesnya. Prosesnya tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Wah, Firman Yussi itu tidak mungkin tidak pakai politik uang, pasti pakai politik uang. Saya berani bersumpah tidak menggunakan politik uang. Wah, Firman Yussi itu tidak mungkin tidak ada oligarki yang mendukung di belakangnya. Karena selama ini dekat dengan beberapa perusahaan besar. Saya berani bersumpah tidak ada oligarki yang dukung di belakang. Jadi pure masyarakat yang memilih. Dan boleh ditanya kepada mereka yang milih. Kalau Pandi kemarin ikut pemilu nggak 2000? Milih siapa? Milih aku nggak? Nah, sekarang pertanyaannya dapat duit nggak dari aku? Ada. Nah, kan salah satu saksi aja lah. Dapat duit nggak pertanyaannya? Aku bukan mau ngetes ini sih. Cuma ingin barangkali menjadi apa namanya? Menjadi referensi lah untuk yang menyaksikan ini. Aku ya curiga aja lah, bahwa Pandi ini milih aku lah kemarin di Pileg 2019 karena kenal lama kan. Curiganya Pandi milih aku. Makanya tadi berani nanya, Pandi milih aku enggak? Karena sudah 90% yakin aja pasti milih. Kemudian bisa balik ditanya kan, Pandi dapat apa? Ku kirimi amplop nggak? Wah, jangankan amplopnya, apalagi isinya kan? Nggak. Jadi dan banyak orang yang menyampaikan itu bahwa milih Firman Yussi bukan karena amplop, tapi karena apa yang sudah dilakukan. Nah, ini barangkali harus menjadi menjadi semangat baru untuk teman-teman para pembaharu gitu. Karena ada juga teman-teman pembaharu itu yang masih punya pendapat yang bahwa kalau mau masuk ke dunia politik itu harus siap dengan modal yang besar. Padahal sesungguhnya tidak. Tapi tergantung kesabaran kita. Saya menggarap 7 tahun, 8 tahun begitu kan. Bukan dengan niat berpolitik menggarapnya, hanya berniat untuk bermanfaat saja. Kerjakan aja bermanfaat saja. Nah, ternyata dibalas Tuhan dengan diposisikan seperti sekarang. Entah dibalas, entah diuji, enggak tahu nih. Bisa jadi sedang diuji, bisa juga. Kan Tuhan itu kan bisa memberi rezeki itu bisa karena memang
diberi rezeki, diberkahi rezeki, atau sedang diuji dengan diberi rezeki seperti ini, akan menjadi seperti apa? Itu kan bisa juga seperti itu kan. Kita tidak bisa membaca pikiran Tuhan lah kan. Tuhan bukan yang bisa yang bukan makhluk yang bisa kita prediksi kehendaknya gitu. Jadi mungkin saat ini sedang diuji, boleh jadi. Apakah lulus atau tidak juga belum tahu gitu kan. Masih ada berapa tahun lagi, Bang? Masih 2 tahun lagi lah menjabat. Lanjut Bang ya. Suka dukanya dari awal terpilihnya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bang. Sampai sekarang. Sampai sekarang suka dukanya. Paling sedih itu sih, paling sedih ya. Yang paling sedih aja lah itu ya. Yang paling sedih itu sering dituding cari panggung, sering dituding apa ya, pencitraan, sering dituding itu macam itulah. Padahal yang sedang saya lakukan itu seperti ini, Pan. Aku itu sampai ke kursi parlemen dengan total 21.000 lebih pemilih. Dan insya Allah dari 21.000 pemilih itu tidak ada yang diberi amplop oleh aku. Ya kan? Maka di kepalaku nih, aku ini ditempatkan minimal oleh 21 orang itu tadi ke parlemen. Maka aku harus buktikan bahwa orang yang mereka tempatkan tanpa dikompensasi dengan apapun itu akan melakukan hal yang terbaik, berusaha melakukan hal yang terbaik. Berusaha ya, beri catatan ya. Akan berusaha melakukan yang terbaik. Nah, maka sejak awal ketika setelah selesai dilantik langsung tancap gas. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Sering bertemu, berdiskusi, kembali ke daerah pemilihan, menyerap aspirasi, mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu tugas sebagai anggota parlemen. Kalau ada aksi demo mahasiswa dan lain sebagainya itu, berusaha untuk tidak lari meninggalkan itu, tetap siap bertanggung jawab dengan kondisi apapun, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi kemudian bagi sebagian orang itu disebut sebagai pencitraan. Itu disebut sebagai cari panggung. Nah, sedihnya di situ. Padahal yang sedang aku lakukan adalah edukasi politik. Coba lihat, mereka yang ditempatkan dengan cara yang benar, tidak dengan menggunakan politik uang, maka orang ini akan melakukan sesuatu, berusaha melakukan sesuatu yang benar. Sedang melakukan itu. Karena gini, kalau yang namanya pencitraan nggak akan kuat 5 tahun pencitraan. Nggak akan kuat. Kalau cuma sekedar untuk pencitraan nggak akan kuat. Udahlah, kalau mau melakukan pencitraan tuh cukup 6 bulan sebelum pemilu aja. Ngapain buang-buang energi, buang-buang biaya, buang-buang materi pencitraan selama 5 tahun? Belum tentu juga kepilih kan? Tapi saya ingin melakukan itu karena memang dari hati ingin melakukan. Bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap mereka yang memilih. Karena ingin bertanggung jawab terhadap mereka yang memilih, maka akan berusaha sebaik-baiknya. Mungkin tidak semua bisa dipuaskan. Karena tidak mungkin bisa memuaskan semua. Tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memuaskan. Jadi yang paling sedihnya hanya itu aja. Yang paling sedihnya, yang senang-senangnya banyak lah. Senang tuh ketika hal-hal yang kita perjuangkan itu bisa diakomodir. Bisa diakomodir. Baik terlihat maupun tidak terlihat. Ada hal yang barangkali tidak terlihat karena kaitannya dengan kebijakan-kebijakan gitu kan. Ada hal yang memang tidak bisa tidak terpublikasikan. Tetapi kita bisa melihat lah, oh ini kemarin aku yang perjuangan, alhamdulillah terakomodir. Masyarakat sudah menikmati. Meskipun masyarakat yang menikmati itu belum tentu tahu gitu, siapa yang perjuangkan. Tapi tidak apa-apa, memang tugas kita seperti itu gitu kan. Tapi yang bisa kita publikasikan, kita publikasikan. Jadi aku ingat ada satu politisi yang bilang, politik itu ya memang pencitraan. Politik itu memang pencitraan. Kenapa? Karena orang memilih berdasarkan citra. Iya kan? Orang memilih berdasarkan citra. Terus kalau kita tidak pernah melakukan pencitraan, orang memilih berdasarkan apa? Kalau kita mempublikasikan aktivitas sebagai politisi itu disebut sebagai pencitraan, terus nanti Fandi memilih orang itu dengan cara seperti apa? Ada si A datang, kita tidak pernah lihat dia di medsos, tidak pernah lihat aktivitasnya apa-apa, entah datang dari negara entah berantah mana, tiba-tiba datang mau dipilih. Itu mungkin tidak? Mungkin. Kalau dia bawa duit, tolong pilih gitu kan? Nah, maka politik uang macam ini tidak bisa dihapus. Kalau pencitraan itu dianggap sesuatu yang buruk.
Maka kita harus ubah pencitraan yang mana yang buruk, pencitraan mana yang baik. Kalau saya publikasikan bahwa hari ini, besok kami akan berangkat ke daerah pedalaman, ke Misim. Bintang Arah, pakai off-road segala karena medan jalan ini, menengok saudara-saudari kita yang di sana. Apakah itu pencitraan? Ya, tapi baik atau tidak pencitraannya? Menurut aku itu pencitraan yang baik. Bahwa sebagai anggota DPR, aku merasa mewakili tidak hanya mereka yang tinggal di perkotaan, tapi aku harus juga mendengar suara mereka yang ada di ujung sana, gitu kan? Nah, kalau itu tidak pernah aku publikasikan, maka tentu orang, Firman tuh ngapain aja sih selama jadi anggota dewan? Ada yang tiba-tiba datang, mahasiswa yang tiba-tiba datang, misalnya ke kantor kami, Anda dengar tidak penderitaan masyarakat ketika BBM naik? Saya jawab, saya udah dengar. Karena udah ketemu masyarakat yang jerit karena BBM-nya naik. Hanya saja barangkali karena teman-teman melihatnya dari jauh dan tidak mengamati secara detail, teman-teman tidak tahu. Itu pentingnya publikasi. Ya kan? Pentingnya publikasi ketika kita melakukan sesuatu. Ketika saya mendengarkan aspirasi masyarakat sampai ke ujung benua sana, saya publikasikan untuk saya sampaikan bahwa saya mendengarkan. Kemudian nanti akan semua yang aspirasi yang disampaikan itu akan diproses di dalam mekanisme yang ada di DPRD. Itu bahwa itu dijalankan, itu bukan pencitraan namanya. Namanya melaporkan kepada publik amanah yang sudah diberikan itu digunakan untuk apa. Kalau tidak pernah saya laporkan, nanti difitnah. Kan gitu kan? Jadi saya bilang ini kayak buah si malakama. Dilaporkan salah. Kalau kita bikin laporannya kita dibilang pencitraan, kalau kita tidak laporkan, kita disebut tidak ngerjakan apa-apa, makan gaji buta dan lain sebagainya. Ya kan? Nah sekarang pilihannya seperti apa? Maka saya memilih untuk tetap melaporkan. Terlepas dari orang bilang ini pencitraan, terlepas dari orang bilang ini cari panggung, terlepas dari orang bilang ini, niat di dalam hati saya yang tahu adalah saya sendiri dan Tuhan. Ya sudahlah, biarlah saya sendiri dan Tuhan aja yang menilai gitu kan. Orang lain menuduh nggak apa-apa, karena mereka nggak bisa baca niat saya. Orang lain nuding nggak apa-apa, karena mereka tidak tahu niat saya. Kesalahan mereka hanya satu, tidak mencari tahu. Pas waktu ikut di organisasi ya, di waktu kampus, itu kan pasti kan menjadi aktivis kampus juga kan? Berapa sih? Waktu itu apakah pernah juga mendemo anggota dewan? Ya pastilah. Kan saya jadi ketua Senat Mahasiswa tahun 97-98. Wah, itu kan zaman-zaman reformasi itu, bukan cuma anggota dewan kan yang tapi demo tuntutan agar Soeharto mundur kan? Membubarkan Orde Baru kan, membentuk rezim reformasi baru. Pasti pernah aksi juga. Dan makanya saya biasa aja menghadapi mahasiswa yang lagi aksi, biasa aja lah. Jadi tidak perlu ditakuti hal-hal macam itu. Makanya kalau pernah lihat di medsos saya, tidak 1-2 kali lah saya menghadapi misalnya buruh lagi demo, saya sendirian yang menghadapi itu, tidak 1-2 kali. Ya hadapi aja, dicaci maki nggak apa-apa. Mereka yang mencaci maki kan nggak tahu. Kalau pandangan abang sendiri bang, mengenai mahasiswa sekarang yang demo-demo sekarang tuh seperti apa bang? Pertama barangkali semangatnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat saya apresiasi. Jadi kepekaannya terhadap problem yang dihadapi masyarakat saya apresiasi. Cuma ada beberapa hal yang barangkali harus diperbaiki dari metode-metode gerakannya. Jadi saya kalau boleh mengkritik gerakan mahasiswa sekarang itu boleh saya bilang literasinya agak kurang. Jadi ketika datang berhadapan dengan dewan itu kadang-kadang gitu kan, seolah-olah kami di DPRD ini dewa yang bisa menabrak semua aturan. Anda harus gini, Anda harus gini, Anda harus gini. Padahal yang diharuskan itu nabrak semua aturan. Ya nggak bisa kan? Negara ini kan sudah disepakati, konstitusinya sudah disepakati. Turunan-turunannya ada undang-undang, ada peraturan presiden, ada instruksi presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah. Semuanya udah disepakati. Ya? Nah tentu apa yang disampaikan kepada kami sebagai anggota dewan itu tentu tidak semua bisa direspon dengan cara yang dikehendaki. Jadi ini contoh aja. Saya pernah dituding mas, kan cuma jadi tukang pos sih, mengantarkan aspirasi. Saya jawab benar. Tugas kami hanya mengantarkan aspirasi. Kenapa? Ini contoh. Begitu isu BBM, kemarin saya ketemu dengan teman-teman mahasiswa, dialogis lebih mudah menjelaskan. Ketika isu BBM misalnya,
kewenangan menentukan harga BBM itu ada di mana? Pemerintah pusat. Ketika teman-teman datang ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tentu menyampaikan aspirasi, kami terima. Tapi tentu tidak bisa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menurunkan harga BBM. Gitu kan? Logikanya kayak gitu. Atau ketika teman-teman memprotes, dulu ada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini kan kewenangannya DPR RI, pembahasannya di DPR RI. Ketika aspirasi itu disampaikan kepada DPRD Provinsi, tentu DPRD Provinsi nggak bisa membatalkan pembahasan undang-undang itu. Yang bisa dilakukan oleh DPRD Provinsi, mendelivery aspirasi itu kepada, kalaunya pembahasan undang-undang, kami delivery ke DPR RI. Baik lewat mekanisme resmi antar DPRD Provinsi berkirim surat kepada DPR RI, atau lewat mekanisme partai masing-masing. Saya di PKS menyampaikan aspirasi itu kepada fraksi PKS di DPR RI. Bisa itu dilakukan, hanya mendelivery. Demikian juga dengan BPN. Kami hanya bisa mendelivery permintaan agar mencabut misalnya kenaikan BBM. Hanya bisa mendelivery. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Entah kurang dipahami, atau memang pura-pura tidak paham. Jadi, karena pembagian tugas yang berbeda. Nah, ketika itu delivery, ya tukang pos. Betul nggak? Kan tugasnya kami hanya mengantarkan aspirasi ini. Lah, kalau kemudian Anda jangan jadi tukang pos, hanya ngantarkan saja, terus ngapain? Menyampaikan secara lisan, disampaikan secara lisan. Oh, kenapa tidak mempengaruhi? Nah, itu kan tergantung yang nerima, bos. Iya kan? Kan tergantung yang nerima. Yang nerima mau merespon, karena dia kewenangan dia yang merespon, tentu jadi kewenangannya dia. Nah, makanya aku bilang sama teman-teman yang waktu isu BBM. Tapi kalau teman-teman bertanya, ketika bertanya tentang bagaimana dengan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi, apa yang dilakukan pemerintah provinsi mengendalikan inflasi? Nah, itu baru benar. Karena kewenangannya provinsi itu salah satunya adalah mengendalikan inflasi di provinsinya. Maka ketika BBM dinaikkan dan kita tidak bisa mempengaruhi kebijakan itu tadi, yang kita lakukan adalah mengendalikan inflasinya. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang dibahas di sana, kami nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nggak bisa dong kami bikin perda yang berbeda dengan undang-undang, nggak boleh kan? Nah itu, jadi literasi persoalan itu juga ya, yang pertama. Yang kedua, saya bilang salah alamat caci maki. Saya sering bilang teman-teman mahasiswa, jangan salah alamat lah caci maki. Karena kalau salah alamat caci maki itu justru akan membuat orang kurang respect dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Yang bikin undang-undang Cipta Kerja itu DPR RI, yang dicaci maki anggota DPRD kabupaten dan kota sama provinsi. Ya kan? Yang dicaci maki. Ya oke lah, caci maki itu dititipkan ke kami untuk dicaci makikan lagi ke DPR RI, nggak apa-apa. Tapi tentu kami tidak bisa menggunakan bahasa caci maki itu ke DPR RI gitu kan. Cuma tidak tepat caci makinya. Tidak tepat caci makinya. Seolah-olah bahwa tergeneralisir semua wakil rakyat sama semua. Ya enggak bisa. Kemudian pemahaman yang masih keliru juga bahwa posisi DPRD provinsi itu sama dengan DPR RI juga nggak bisa. DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu bagian dari pemerintah. Berbeda dengan posisi DPR RI. DPR RI itu sesungguhnya harusnya oposisi semua. Oposisinya pemerintah semua. Tapi kalau DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi itu bagian dari pemerintah. Maka kami harus ngobrol dengan pemerintah mencarikan solusinya. Nah ini ya, kadang-kadang ketika menerima aksi, saya agak kini sedikit dengan teman-teman mahasiswa itu, dan itu barangkali juga akan menimbulkan rasa kurang respect dari banyak pihak, termasuk teman-teman anggota DPR yang lain. Meskipun kalau saya selalu berusaha untuk tetap membangun dialog selama mereka masih mau dialog, saya akan berusaha untuk membangun dialog agar tadi literasinya bisa kita tumbuhkan. Jadi ketika melakukan gerakan sangat berbeda dengan kami dulu lah. Kami dulu ketika melakukan gerakan literasinya diperkuat. Ini yang dituntut ini kemana? Ini yang dituntut ini kemana datangnya? Nggak salah alamat. Kalau yang sekarang kan memang semua alamat ditujukan ke DPR misalnya, ke DPRD misalnya. Maka otomatis DPR itu jadi apa namanya? Jadi tukang pos. Karena DPR harus menyampaikan ke alamat yang benar. Ya kan? Ketika datang terkait undang-undang Cipta Kerja ke DPRD, tentu ini alamatnya bukan ke DPRD mestinya ke DPR RI. Maka kami antarkan ke DPR RI atau ke Kementerian Hukum dan HAM
atau ke Kementerian Tenaga Kerja gitu kan, pasti harus di delivery. Makanya jadi tukang pos, benar. Terus saya bilang pada teman-teman, maksud menjuluki anggota DPR tukang pos itu maksudnya penghinaan. Terus memangnya tukang pos itu hina? Enggak kan? Pekerjaan tukang pos itu pekerjaan halal. Jadi saya bilang saya tidak takut dijuluki tukang pos, karena pekerjaan tukang pos itu pekerjaan halal. Jadi ngapain takut dituding ini itu. Nah, ini yang saya maksud, pergerakan-pergerakan mahasiswa sekarang barangkali saya tidak dalam ya memahaminya. Tetapi bagi saya lebih baik kalau kemudian disertai dengan literasi-literasi yang benar. Literasi-literasi yang memadai, analisis stakeholder yang memadai. Ketika orang bahas undang-undang, siapa yang terlibat? Siapa saja yang terkait? Oh, terkaitnya Kementerian Hukum dan HAM. Oh, terkaitnya dengan Kementerian Tenaga Kerja. Oh, terkaitnya dengan Kemenko Perekonomian misalnya. Oh, terkaitnya dengan DPR RI. Ketika kenaikan BBM, siapa saja yang terkait? Oh, terkaitnya keputusannya ada di Presiden. Keputusannya ada di ini. Yang harus Presiden lawannya siapa? Presiden lawannya bukan DPRD provinsi. Lawannya Presiden itu DPR RI. Oh, kita punya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang mestinya mewakili provinsi kita menyuarakan sesuatu di Jakarta sana. Ini kan namanya analisis stakeholder. Jadi datangnya tuh jangan seolah-olah kemudian semua kotoran itu, semua sampahnya dilimpahkan ke DPRD provinsi gitu kan. Padahal masih banyak mekanisme perwakilan yang lain. Ada DPD tadi, ada DPR RI tadi. Kita punya wakil-wakil kita di DPR RI. Kenapa tidak mencoba berdialog, berdiskusi dengan mereka, menyalurkan aspirasi juga kepada mereka? Jadi supaya jangan salah alamat, karena kalau salah alamat tukang pos lagi yang antar. Jadi tukang pos. Oke, lanjut Bang ya. Mengenai pandangan masyarakat, kan pandangan masyarakat tentang politik ini kan jahat, gak bersih, terus korupsi. Nah, kira-kira bagaimana sih Bang pendapat Pian untuk membersihkan pikiran-pikiran masyarakat? Pertama, pikiran itu kan terjadi karena memang ada praktek-prakteknya. Jadi bukan cuma sekedar pikiran, karena memang ada praktek-prakteknya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin kalau kita ingin melakukan perubahan, merubah pola, merubah persepsi masyarakat soal politik dari yang dianggap jahat, dianggap hitam, dianggap bohong, dianggap dipenuhi dengan dusta dan lain sebagainya, satu-satunya jalan adalah orang-orang baik harus berusaha merebut. Yang pertama. Yang kedua kemudian semua harus berubah. Jadi tidak hanya masyarakatnya yang diharuskan berubah, tetapi anggota parlemennya juga harus berubah minimal, merubah perilaku, merubah tata cara berpolitiknya. Kalau barangkali dulu politiknya dipenuhi dengan uang, nah maka harus mulai dengan memahami bahwa pencitraan itu baik, selama memang dalam konotasi yang positif. Kenapa saya bilang konotasi? Kan bedanya pencitraan bujuran dengan pencitraan incaan itu kan soal konsistensi kan. Soal konsistensi. Dicek aja konsistensinya. Kalau hari ini tiba-tiba makan di kaki lima, gitu kan. Tapi ternyata makan di kaki lima tuh hanya 5 tahun sekali, nah itu pencitraan. Ya kan? Kalau tiba-tiba merakyat banget, tapi ternyata merakyatnya temponya hanya 6 bulan sebelum pemilu. Setelah itu ada lagi. Setelah itu tidak ada lagi, ya itu pencitraan banget. Ya kan? Nah, yang sekarang ini pertama semangat saya sendiri ketika masuk ke parlemen adalah melakukan perubahan. Perubahan apa yang dimaksud? Saya akan tetap konsisten sampai dengan pemilu 2024 untuk tidak menggunakan politik uang sebagai metode kampanye. Terserah masyarakat mau milih atau tidak. Tetapi yang saya lakukan sejak dilantik September 2019, tidak ada satu bulan pun dari sejak September 2019 sampai sekarang, tidak ada satu bulan pun yang terlewatkan yang saya tidak balik ke daerah pemilihan dan tidak membangun diskusi dengan mereka yang memilih atau tidak memilih. Sejak 2019 sampai hari ini udah 3 tahun lah. Udah 3 tahun. Itu tidak pernah berhenti melakukan itu. Maka silahkan nilai apakah ini pencitraan atau bukan. Pencitraannya negatif atau bukan. Siapa yang tahan dengan metode seperti itu selama 3 tahun. Dan saya tidak ambil pusing. Nanti di 2024 terpilih atau tidak terpilih tergantung masyarakat. Sekarang pilihannya udah ada. Nah, yang harus dilakukan politisi adalah pemilihan paling setahun sekali atau 6 bulan menjelang pemilu.
Firman sudah kembali ke daerah pemilihan sejak hari-hari pertama dilantik. Pandi malas menerima aksi buruh kah mahasiswa kah. Firman mau menerima aksi buruh, aksi mahasiswa. Nah, masyarakat silakan pilih. Menunya yang harus Kalau memang masyarakatnya masih lebih pro kepada yang membagikan uang, meskipun tidak diwakili selama 5 tahun, saya monggo. Masyarakat memang ingin seperti itu. Gitu. Tapi kalau ada kelompok masyarakat yang ingin terjadi perubahan, ingin figur-figur yang memang kembali ke daerah pemilihan, mau mendengar aspirasi yang disampaikan masyarakatnya, rajin kembali ke daerah pemilihannya, rajin berdiskusi dengan masyarakatnya, mewakili masyarakatnya di parlemen, bicara soal kepentingan masyarakatnya di parlemen, maka harus ada juga pilihannya. Oleh karena itu orang-orang dengan semangat perubahan itu harus berani masuk ke dunia politik dengan semangat, terpilih atau tidak terpilih, yang penting aku sudah mencoba. Pemilu 2019 itu yang kulakukan. Itu yang kulakukan di 2019. Orang datang, Pak Firman ada duit? Tidak ada. Masa ada duit? Tidak ada duit. Pak Firman untuk jadi anggota DPR kabupaten aja perlu duit minimal 500 juta, apalagi provinsi. Nah, ada duitnya. 500 juta saya tidak punya duit 500 juta. Di tabungan saya tidak ada duit 500 juta. 100 juta aja tidak sampai punya duit di tabungan. Nah, tapi saya ingin sajikan menu yang sedikit berbeda. Ini menu yang saya sajikan. Kalau masyarakat memang ingin memilih, oke. Dan saya akan buktikan selama 5 tahun. Nah, kalau memang kita ingin melakukan perubahan politik, anak-anak muda mau melakukan perubahan politik, maka harus ada anak-anak muda yang berani ambil risiko tidak terpilih, ambil risiko tidak jadi anggota parlemen, tetapi mengikuti proses pemilu dengan metode yang lebih baik, menawarkan sesuatu yang lebih baik. Dengan risiko ya tidak terpilih, nggak apa-apa. Karena kalau tidak kita mulai, kalau kita biarkan saja proses politik itu tanpa ada menu alternatif, maka politik itu akan jalan seperti itu terus-menerus. Maka menu alternatif itu harus kita perlihatkan. Makanya banyak nanya, jangan-jangan 2024 kau tidak lagi terpilih karena kau tidak mau bagi-bagi duit. Ya tidak apa-apa lah. Tuhan punya pintu-pintu rezeki yang lain. Dan pilihan ada di masyarakat. Kalau kemudian masyarakat teriak bahwa anggota DPR-nya tidak mewakili mereka, ya teriaki aja. Karena kesalahannya sejak diproses. Menunya sudah kita sajikan, tapi mereka lebih memilih yang jalur cepat gitu, jalur cepat dapat duit misalnya gitu kan. Ya silahkan saja. Makanya waktu masa-masa kampanye saya sering ya datang orang, kami siap asal sediakan dana sekian, maka kami akan pilih. Saya bilang udah cari yang lain aja. Saya tidak akan ambil, meskipun ada duitnya saya tidak akan ambil. Apalagi saya tidak ada duitnya, saya tidak akan ambil. Saya tidak akan beli posisi ini, tidak akan saya beli. Tapi saya janjikan kalau saya terpilih saya akan kembali. Anda akan punya wakil yang bisa menyuarakan. Tapi ingat, parlemen bukan eksekutor. Kami legislator. Tugas kami itu ada di ruang-ruang kebijakan. Eksekutornya ada di eksekutif. Maka bukan Firman yang bangunkan jembatan. Bukan Firman yang bikinkan jalan. Bukan Firman yang bangun sistem pendidikan yang lebih bagus. Kami bikinkan regulasinya, eksekutornya eksekutif. Dan ini berkompetisi. Kompetisi konsep. Di dalam parlemennya sendiri ada proses kompetisi. Sehingga tidak semua aspirasi memang betul-betul bisa kita perjuangkan sampai berhasil. Ada aspirasi-aspirasi yang barangkali belum bisa kita perjuangkan sampai berhasil. Tapi kewajiban seorang anggota parlemen memperjuangkan. Memastikan sampai gol, tidak berani. Makanya saya bilang, Pak Firman berani tidak perjuangkan ini? Oke, saya perjuangkan. Tapi ingat, saya bilang, batasan saya adalah memperjuangkan sampai habis ikhtiar. Kecuali buntu sama sekali jalannya, baru saya berhenti. Sebelum buntu saya tidak akan berhenti. Tapi saya tidak bisa janjikan bahwa sesuatu yang saya perjuangkan itu pasti berhasil. Saya tidak berani janjikan. Nah, kita harus rubah. Jadi satu-satunya jalan adalah anak-anak muda dengan yang fresh, anak-anak muda dengan gagasan-gagasan baru harus berani ambil risiko. Tapi kalau saran saya lebih baik bangun eksistensi dulu. Bangun eksistensi dulu, tunjukkan ke masyarakat bahwa tanpa jabatan apapun Anda siap berkontribusi bagi pembangunan masyarakat ini, dan setelah itu baru kemudian maju ke parlemen. Karena masyarakat sudah melihat.
pemilih saya itu inbox di DM di Instagram, kirim WA di hari pemilihan, ratusan DM, ratusan WA yang saya terima, bunyinya gini, Pak Firman, ini hari ini pencoblosan, saya coblos Pak Firman Yussi. Banyak tuh DM-nya bunyi gitu. Saya tidak kenal secara pribadi, saya tidak pernah ketemu dengan Pak Firman Yussi secara pribadi, tapi saya tahu aktivitas yang dilakukan selama ini, maka bismillah saya milih Pak Firman Yussi, mudah-mudahan sesuai harapan kami Pak Firman bisa amanah. Ratusan WA saya terima dari orang yang tidak saya kenal. Ratusan DM di Instagram, DM di Facebook, karena cuma kenal di Facebook dan kenal di Instagram, itu saya terima ketika hari pemilihan di 2019 lalu. Jadi mereka memilih karena figur. Ternyata masih ada masyarakat kita yang mau memilih karena figurnya, bukan karena uangnya. Nah, ini yang harus dioptimalkan oleh teman-teman yang muda, tetapi dengan kompensasi kalau terpilih jangan takutan garing, jangan takutan miskin. Kenapa? Ini contoh aja kan, kenapa saya bilang tadi jangan takutan miskin. Besok saya mau ke Misim. Ke Misim itu kan dari sini barangkali 8 atau 9 jam baru nyampe gitu kan. Dengan mobil khusus. Nah, uang transport yang saya kantongi dari perjalanan dinas itu, uang transportnya, uang BBM-nya dari Banjarmasin untuk keperluan selama 1 minggu itu hanya 480.000. 1 minggu? Untuk 1 minggu. Nah, untuk ke Misim besok, saya harus keluar dana 4 juta. Nyewa mobil ya? Menggunakan 3 mobil off-road. Untuk BBM dan sopirnya, saya harus keluarkan 4 juta. Itu pun jar orang kita harga kekawanan gitu kan. Nah, kalau kita takut miskin, bayangkan dikasih duit 400.000 untuk 1 minggu, dihabiskan 2 hari ke Misim, 4 juta. Jadi masih harus nambah 3 juta 600. Ya kalau kita takut miskin, nggak akan sampai ke sana. Tapi insya Allah besok pagi kita berangkat ke sana. Kenapa? Kewajiban. Bahwa mereka yang di sana memilih atau tidak memilih, mereka adalah penduduk Kalimantan Selatan yang aspirasinya wajib saya dengar juga. Dan ada di daerah pemilihan saya. Nggak peduli besok harus keluar. Harus nambah 3.600.000, nggak peduli. Resiko. Nah, kalau kemudian kita takut miskin dan takut habis tenaga, bahkan kemudian takut, wah jangan-jangan mereka meskipun didatangi tidak memilih nanti di 2024. Maka kita tidak akan pernah mendengar aspirasi dari mereka. Ya sudah, datangi aja. Mereka memilih, alhamdulillah. Mereka tidak memilih, barangkali saya masih kayak yang saya bilang tadi, kalau kita lagi lomba, gunakanlah sebagai alat ukur gitu. Barangkali menurut standar mereka, saya belum layak mewakili mereka, kalau mereka tidak pilih lagi di 2024 gitu kan. Tapi yang penting saya jalankan tugas sampai menyerap aspirasi ke sana. Nah, harus ada semangat seperti itu. Baru kalau itu sudah dilakukan lebih daripada 1 orang di parlemen, maka saya optimis 10 tahun lagi pemilunya akan berubah. Pemilu yang saya maksud ini, cara orang memilih akan berubah selama ada contohnya. Tapi kalau orang-orang baik tidak mau melakukan itu, kalau boleh dibilang dalam tanda kutip ini adalah orang-orang baik tidak melakukan itu, orang-orang baik bersembunyi di belakang layar sambil mengumpat bahwa itu tidak baik, tetapi tidak bersedia memperbaiki, maka tidak akan ada perubahan. Jadi saya menginfakkan diri untuk dicaci maki nggak apa-apa, pencitraan nggak apa-apa. Kemudian saya tidak kaya-kaya nggak apa-apa. Kan yang kita ingin perubahan. Kalau kita ingin perubahan tapi ingin untung, ya berdagang namanya. Saya tidak sedang berdagang. Saya sedang melakukan perubahan itu tadi. Kalau kemudian implikasinya saya terpilih, alhamdulillah. Kalau di 2024 misalnya pemilu lagi itu kan tidak terpilih, ya nggak apa-apa. Standar masyarakat mungkin butuh yang lebih tinggi daripada itu standar. Ya nggak apa-apa. Kembali ke selera asal gitu. Oke, terakhir Bang, mungkin memberikan motivasi kepada mahasiswa baik di Tabalong maupun di seluruh Kalimantan Selatan ini. Kira-kira seperti apa? Yang pertama, yang pasti itu update lah dengan perkembangan zaman. Iya. Jadi kalau Anda ingin bertahan, ini teori evolusi gitu kan. Evolusi. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena yang bisa bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi. Bukan secara fisik kita yang beradaptasinya,
Tetapi kalau dulu kan teori Darwin itu barangkali fisiknya yang beradaptasi, yang lehernya memanjang karena makanannya di atas gitu kan. Tapi kan sekarang bukan soal fisik kita yang beradaptasinya, tapi yang beradaptasinya adalah perkembangan sekarang harus kita ikuti. Perkembangan sekarang harus kita ikuti. Itu yang pertama. Kemudian jadi apapun Anda, semangatnya adalah bermanfaat. Minimal dalam skala kecil. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, apalagi bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Pilihlah jalan-jalan bermanfaat. Ada banyak jalan. Kemudian ada banyak, gunakan kemampuan berpikirmu untuk memformulasi gagasan-gagasan baru yang bermanfaat itu tadi. Pengetahuan yang didapat di kampus, metodologi yang didapat di kampus, hanya memberikan metodologi untuk kita memformulasikan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi pengetahuan yang kita dapat itu hanya untuk memformulasikan, dan pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan. Kalau memang kita ideologis, kita punya semangat yang sangat ideologis, perjuangkan aja. Jangan ada kata tapi dalam perjuangan itu. Tapi jangan berpikir memulai dari yang besar. Saya pernah salah juga ingin memulai sesuatu yang besar. Tapi mulailah dari yang kecil-kecil. Kebermanfaat itu bisa dimulai dari yang kecil-kecil. Memulai dari yang sederhana-sederhana. Jangan bermimpi ingin melakukan hal besar kalau hal kecil aja tidak bisa kita lakukan. Jadi lakukan aja dari hal-hal yang kecil-kecil saja. Bermanfaat itu tidak harus betul-betul besar. Kita bermanfaat dalam skala kecil. Tadi saya sudah sampaikan, saya punya buku. Saya izinkan orang lain membaca buku. Itu aja, sesederhana itu aja bermanfaat gitu. Tidak perlu modal banyak-banyak gitu. Nah, maka lakukan yang bermanfaat itu dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Ukur diri sendiri. Kita bisa melakukan apa? Jangan melihat orang lain yang bisa melakukan hal besar, tapi sebenarnya kita tidak bisa melakukan hal besar itu dan memaksakan diri untuk melakukan hal yang besar yang sama. Cukup diukur aja, kita mampunya apa? Kalau kita mampunya sampai dengan, katakanlah kalau ada hitungan 1 sampai 10 gitu kan. Kalau kita mampunya hanya sampai dengan 5, jangan maksa-maksa mau 9, mau 10. Ya mulai dari 5 aja, start aja mulai dari 5. Perlahan-lahan akan membesar kok. Asal konsisten. Itu yang penting. Jadi itu poin-poin barangkali yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman muda semuanya, tidak hanya mahasiswa. Maka mulailah dari situ. Mulai jadi apa? Itu tergantung pengetahuan yang dimilikinya. Kalau kayak Fandi misalnya di STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, jurusan manajemen pendidikan. Nah, barangkali bisa memulai dari tempat pendidikan Islam yang kecil. Jangan mimpi punya pondok pesantren atau mimpi jadi punya pondok pesantren sekelas misalnya Darussalam di Martapura yang sudah besar namanya duluan. Jangan punya mimpi misalnya punya SD Islam yang kayak yang besar-besar itu tadi gitu kan. Memimpin sebuah sekolah yang besar-besar. Jangan dulu mimpi seperti itu. Karena percayalah Darussalam itu kecil juga dulunya. Sekolah-sekolah Islam yang besar-besar itu juga kecil-kecil juga dulunya gitu. Karena komitmennya untuk konsisten terus-menerus ya jadi besar. Jadi mulai dari yang bisa dilakukan aja. Kira itu aja ya pesan-pesan aku untuk ini. Oke, mungkin cukup Bang ya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Sampai ketemu. Oke, para sahabat semua, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari diskusi kami hari ini dengan Fandi. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin juga menjadi tamu ngopinya Firman Yusi di kesempatan mendatang, boleh kontak nomor yang ada di bawah ini, atau juga bisa kontak media sosial saya. Media sosial juga nanti kita tayangkan di bawah ini. Mari kita berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi-diskusi ini manfaatnya bisa diambil oleh siapapun yang menyaksikan, atau bahkan sekecil-kecilnya manfaatnya bisa diambil oleh kami berdua gitu kan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kanal ini. Bahkan kalau perlu klik loncengnya biar suatu saat kalau kami ada perbincangan lain atau ada informasi lain yang kami sampaikan melalui kanal ini, para sahabat sekalian bisa menyimaknya dengan baik. Saya kira itu dulu pertemuan kami, diskusi kami lebih dari 1 jam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Sampai ketemu lagi dengan tamu yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.